Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa wasdaqal qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'uhum linas. Puji marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Suci. Puja marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Kuasa. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta tidak lupa kepada para sahabatnya, para tabi'in yang mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMAN 1 Pasir Kuda, yang saya hormati para dewan guru, para staf TU SMAN 1 Pasir Kuda, serta para peserta MPLS tahun 2021 yang mudah-mudahan Allah muliakan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hari ini alhamdulillah Bapak diberikan amanah untuk mengisi materi menyoal tentang budaya hidup bersih dan sehat atau adaptasi kebiasaan baru di era COVID-19. Para peserta MPLS SMAN 1 Pasir Kuda yang Bapak banggakan, gimana kabarnya? Semuanya sehat? Mudah-mudahan adik-adik semua pada sehat. Mudah-mudahan dijauhkan dari virus COVID-19. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Berbicara tentang hidup sehat, adik-adikku, anak-anakku semua, para peserta MPLS yang ada di rumah SMAN 1 Pasir Kuda, meskipun hari ini kita kondisinya dalam kondisi PPKM, mudah-mudahan materi MPLS kali ini bisa dipahami dan bisa diimplementasikan oleh anak-anakku di rumah. Biasanya para peserta MPLS biasanya kita tatap muka. Hari ini kita dihadapkan dengan kondisi pandemi. Mudah-mudahan pandeminya cepat berlalu dan kita bisa tatap muka kembali. Nah, ini materinya tentang budaya hidup sehat. Tentunya di sekolah itu biasanya ada UKS ya. Ada UKS. Apa itu UKS? UKS itu usaha kesehatan sekolah. Nah, biasanya UKS itu bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik dengan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, kemudian biasanya UKS di sekolah juga mengajarkan para warga sekolahnya itu untuk selalu hidup bersih, kemudian menciptakan lingkungan sekolah yang sehat sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis dan optimal dalam pembentukan manusia di Indonesia seutuhnya gitu ya. Selanjutnya para peserta MPLS di slide yang kedua. Nah, ini ada peraturan bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Agama Republik Indonesia, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 6/10 PB garing 2014, nomor 73/2014
tahun 2014, nomor 41 tahun 2014, nomor 81 tahun 2014 tentang pembinaan dan pengembangan usaha kesehatan sekolah atau madrasah dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Agama Republik Indonesia, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia menimbang bahwa dalam rangka meningkatkan hidup sehat dan prestasi belajar peserta didik yang memperhatikan perilaku dan lingkungan hidup yang sehat, gitu ya. Ini kurang lebih isinya begitu. Kemudian dalam pelayanan kesehatan ada yang namanya penjaringan kesehatan, kemudian pemeriksaan berkala, imunisasi atau bias, ketiga K, pemberian tablet tambah darah, pemberian obat cacing. Kemudian dalam pendidikan kesehatan ada namanya literasi kesehatan, kemudian pembiasaan PHBS, perilaku hidup bersih sehat, kemudian pendidikan gizi, kemudian peningkatan aktivitas fisik, kemudian pendidikan kesehatan reproduksi, kemudian pendidikan keterampilan hidup sehat, kemudian pembinaan kader sehat sekolah. Nah, ini di PowerPoint ada namanya Trias UKS gitu ya. Trias UKS itu salah satunya pendidikan kesehatan, kemudian pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah sehat. Nah, berikutnya ada pembinaan lingkungan sekolah sehat. Nah, pemeliharaan sanitasi sekolah, kemudian pengolahan sampah, perawatan kebun sekolah, pembinaan kantin sehat, pemberantasan sarang nyamuk, penerapan kawasan tanpa rokok, KTR, nafsa, KTN, kekerasan, KTK, kemudian pencegahan kekerasan dan pornografi. Jadi bisa digabungkan tadi Trias UKS, ada pelayanan kesehatan, kemudian pembinaan lingkungan sekolah sehat, dan pendidikan kesehatan. Berikutnya, dalam implementasinya biasanya para peserta FLS salah satunya ini input gitu ya. Input, ada proses dan output gitu. Nah, dalam sistem penguatan karakter diulangi lagi, ada input, ada proses, ada output. Nah, biasanya input itu kelompoknya ada sekolah, kemudian orang tua, dan masyarakat gitu ya. Dalam proses ada religius, kemudian nasionalis, kemudian integritas, kemudian mandiri, dan gotong royong. Nah, ini di gambar ada outputnya gitu ya. Yang satu deskripsinya integrasi dari pusat pendidikan dengan 3 pilar UKS. Kemudian dalam proses ada penguatan nilai-nilai karakter tadi, religius, kemudian integritas, kemudian gotong royong, dan mandiri gitu ya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ada generasi emas 2045, ini outputnya gitu. Berikutnya, slide berikutnya ada perubahan perilaku dan kondisi lingkungan. Nah, dalam perubahan perilaku dan kondisi lingkungan, ini kondisi kesehatan seseorang dipengaruhi oleh 4 faktor. 1. Perilaku 30%, kemudian lingkungan
40%, kemudian pelayanan kesehatan 20%, genetik 10%. Nah, ini ada implikasinya ke perilaku dan lingkungan, dapat diintervensi dengan pembiasaan atau habituasi sejak dini di usia sekolah. Jadi perubahan perilaku dan kondisi lingkungan ini sebetulnya banyak faktor gitu ya. Tadi ada perilaku, ada lingkungan, ada pelayanan kesehatan, kemudian ada genetik gitu. Nah, 80% anak usia sekolah dan remaja yang ada di Indonesia berada di sekolah. Jadi ada 80% anak usia sekolah dan remaja yang ada di Indonesia berada di sekolah itu. Kemudian para peserta MPLS yang saya banggakan, penerapan PHBS di sekolah. Para peserta MPLS tahu nggak singkatan dari PHBS? Nanti kalau tahu boleh di komen di di kolom komentar ya. Nanti ada giveaway, ada reward buat para peserta. PHBS terbentuk dari sekumpulan perilaku yang dipraktikkan oleh peserta didik, kemudian guru dan masyarakat lingkungan sekolah atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran gitu ya. Jadi PHBS ini bukan hanya untuk siswa saja, tapi guru, kemudian masyarakat lingkungan sekolah atau warga sekolah gitu ya. Untuk apa tujuannya? Untuk meningkatkan budaya hidup sehat gitu ya, serta meningkatkan peran aktif dalam mewujudkan lingkungan sehat gitu. Salah satunya dalam penerapan PHBS di sekolah ada 8 tahap gitu ya, ada 8 unsur. 1, tidak merokok. Tentu SMAN 1 Pasir Kuda punya komitmen dalam menerapkan PHBS gitu. Tidak merokok, kemudian cuci tangan pakai sabun, kemudian yang ketiga membuang sampah pada tempatnya, yang keempat olahraga, kemudian yang kelima jajan sehat, yang keenam menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan setiap 6 bulan. Kemudian yang ketujuh jamban yang bersih dan sehat. Kemudian yang terakhir yang ke-8 memberantas jentik nyamuk. Nah, ini harus diterapkan di sekolah nanti oleh para peserta dan warga sekolah SMAN 1 Pasir Kuda dan sekolah-sekolah lainnya. Berikutnya ini ada perilaku wajib di seluruh lingkungan satuan pendidikan gitu ya. Di semua lingkungan sekolah atau di lingkungan satuan pendidikan. Yang pertama ada memakai masker. Yang kedua mencuci tangan dengan air yang mengalir atau bisa dengan pembersih tangan hand sanitizer. Kemudian yang ketiga menjaga jarak minimal 1,5 meter dan tidak melakukan kontak fisik seperti bersalaman dan cium tangan. Yang keempat menerapkan etika batuk atau bersin. Ini ada gambar-gambarnya, nanti bisa dilihat di slide PowerPoint. Berikutnya
anjuran buat seluruh warga sekolah. Satu, menggunakan peralatan makan dan minum sendiri. Jadi nanti kalau bisa membawa atau menggunakan peralatan makan dan minum sendiri. Kemudian membawa alat tulis sendiri gitu ya. Dikhawatirkan kalau misalkan bawa alat tulis punya teman, nanti tidak tahu kita temannya gitu ya, temannya steril, tidak tahu kan gitu. Makanya untuk mengantisipasinya, semua siswa tidak terkecuali hari ini para peserta MPLS membawa alat tulis sendiri. Kemudian membawa perlengkapan ibadah sendiri gitu ya. Mudah-mudahan lah kita semua pada sehat. Berikutnya, ini penerapan PHBS di sekolah. Tadi sudah disinggung juga ya. Ada UKS, usaha kesehatan sekolah. Nah, kemudian dalam UKS ini intervensi terintegrasi dalam satu wadah usaha kesehatan sekolah atau UKS. Nah, kemudian penguatan peran guru, orang tua, dan komite. Jadi tidak bisa UKS-nya ada, tapi penguatan peran guru, orang tua, atau komite harus sinergi gitu ya. Kemudian berikutnya penguatan peran masyarakat, tentu harus kolaborasi, kemudian kolaborasi dengan lintas sektor gitu ya. Tidak hanya guru saja, tapi orang tua, kemudian masyarakat juga. Nah, ini terakhir kerjasama lintas sektor terkait, bisa desa gitu ya, kemudian kecamatan, ada satgas COVID juga gitu ya. Berikutnya, nah tentu kita dihadapkan dengan adaptasi kebiasaan baru gitu ya. Meskipun dalam adaptasi kebiasaan baru belajar dengan online atau daring gitu ya, tapi tidak mengurangi esensi belajar kita gitu. Nah, harus dibiasakan juga dalam perubahan pola hidup gitu ya. Bahwasanya adaptasi kebiasaan baru itu perubahan pola hidup dengan tatanan adaptasi kebiasaan baru agar dapat hidup produktif. Nah, ini meskipun kita dalam kondisi pandemi tapi diisi dengan hal-hal produktif sehingga kita terhindar dari penularan COVID-19. Kemudian kita selalu melaksanakan protokol kesehatan, biasa disingkat 5M gitu ya. Protokol kesehatan 5M. Apa saja 5M itu? Coba, 1, memakai masker. Kemudian yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Yang kelima, membatasi mobilitas. Nah, itu ada 5 ya, ada 5M, biasa disingkat 5M. Nah, hari ini meskipun dalam kondisinya PPKM gitu ya, di Indonesia, kita harus senantiasa melaksanakan protokol 5M. Berikutnya, nah, persiapan sebelum berangkat sekolah. Apa saja yang harus dipersiapkan sebelum berangkat sekolah? 1, diharapkan para siswa tubuh dioptimalkan dalam kondisi sehat. Jadi tubuhnya harus senantiasa kondisi sehat gitu ya. Yang kedua, berangkat sekolah memakai masker. Jangan lupa ya, pakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak 1 atau 2 meter dengan teman-teman kita dan membawa barang pribadi. Yang keempat, pastikan suhu tubuh dalam kondisi normal 36,5 Celcius gitu ya. Kondisinya harus normal. Kemudian yang kelima, kalau demam jangan memaksakan ke sekolah. Kalau demam ya,
jangan memaksakan ke sekolah. Berikutnya, nah ini ada gambaran persiapan tatanan sarana dan prasarana di lingkungan sekolah. Ada tempat mencuci tangan nanti ya, ada tempat mencuci tangan, kemudian disediakan hand sanitizer gitu. Nah ini ada gambar-gambarnya, nanti bisa dilihat. Nanti Satgas COVID di sekolah akan mengecek suhu siswanya gitu ya sebelum masuk ke lingkungan sekolah. Kemudian penerapan social distancing gitu ya. Kemudian berikutnya, nah ini protokol COVID-19 di sekolah. Pakai masker, tadi sudah disinggung juga, pakai masker ke sekolah. Nah ini tidak hanya untuk siswa saja, jadi memakai masker ke sekolah, aturan ini harus tersosialisasikan juga ke siswa dan orang tua. Jadi para siswa sosialisasikan juga ya ke orang tua juga, ke orang tuanya. Kemudian jaga jarak di setiap ruangan kelas, perpustakaan, kemudian kantin, masjid, tempat duduk siswa dan serambi lainnya gitu ya. Kemudian selalu cuci tangan atau bisa membawa hand sanitizer. Nah, masih dalam protokol COVID-19 di sekolah, membawa peralatan sholat sendiri agar tidak tertular dan terbiasakan. Kemudian membersihkan kursi dan meja sebelum dan sesudah dipakai agar tidak tertular dan terbiasakan. Kemudian membawa bekal dari rumah. Berikutnya, ya udah itu yang bisa Bapak sampaikan. Jadi para peserta MPLS SMN 1 Pasir Kuda, kesehatan itu bukan warisan ya, tapi harta yang tak ternilai harganya. Maka dari itu jaga diri dan keluarga dari penyebaran virus COVID-19, tetap jaga iman, jaga imun, insya Allah aman. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.